Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dengan kami Efrata Community Church. Pagi hari ini, sebelum kita sama-sama melanjutkan segala kegiatan kita hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia, meninggikan Dia. Juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita. Oh Tuhan, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami
kepadanya.
kali. Nyatakan dirimu pada kami Tuhan. Kami rindu lawatanmu, kami rindu lawatanmu Tuhan. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Ya mukoboro pada masa Yesa keremera mana-mana moraka mana-masa mana-mana Ikerera mana-masa mana-mana Yesus tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
bersyukur Tuhan, kami memuji Tuhan. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, Kau setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Tuhan. Di tengah-tengah segala persoalan dan badai kehidupan yang kami hadapi, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar. Kau selalu menjadi Bapa yang baik, Bapa yang setia buat kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan, kami akan meninggikan diri-Mu. Kami akan tinggikan diri-Mu mengatasi segala yang lain. Karena Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau memang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Oh, haleluya. Oh, kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau
lagi kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi Tuhan. Biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan selalu, karena Engkau layak ditinggikan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau di atas segala hal yang lain. Oh, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dengan iman, saudara, Tuhanku terlebih besar. Apapun persoalanmu, nyanyikan dengan iman. Dia tidak akan terlambat untuk menolongmu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih kuasa-Mu
Haleluya, haleluya. Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kau tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Mu yang setia dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan naikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Bilang Kau menolong dan melawat umat-Mu satu persatu dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Ketika nanti doa kami panjatkan di hadapan-Mu, baik doa untuk keperluan diri sendiri atau doa-doa syafaat untuk kepentingan yang lain, Tuhan, biarlah Roh-Mu bergerak dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau melawat umat-Mu satu persatu. Dan pagi hari ini doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Estu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Walaupun saat ini sedang ada di masa pandemi, ada banyak ketakutan yang muncul. Tapi biar saat ini Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan doa kami sanggup mengubah keadaan yang terjadi di sekitar kami, bahkan keadaan hidup kami anak-anak-Mu. Biar iman kami di dalam Engkau bangkit, dan kami boleh melihat ada kebangunan rohani terjadi di bangsa kami dan kota kami. Berdoa memberkati bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Biar selama PPKM ini dijalankan, Tuhan memberikan ketenangan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, setiap orang punya belas kasih untuk saling menolong. Tidak ada lagi mementingkan diri sendiri. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia penuh dengan damai-Mu, penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Hingga satu dengan yang lain hidup saling menolong. Kami berdoa kiranya pandemi ini boleh berlalu. Dan Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk membawa, memberitakan kasih Tuhan bagi Indonesia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan dalam hidup anak-anak-Mu. Dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala bencana. Tuhan berkarya, datangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kota Semarang, biar shalom ada di kota ini. Biar damai sejahtera Tuhan melimpah atas kota ini. Kami berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Pakai para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat-Mu Tuhan, hingga dapat mengatur semuanya dengan indah, dengan baik. Dan kami semua mau taat mendengar apa yang menjadi keputusan para pemimpin-pemimpin kami. Kami mau bergerak bersama-sama Tuhan, untuk Semarang terjadi pemulihan, untuk Semarang terjadi revival. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, datangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kalau selama pandemi ini ada, dan ada anak-anak Tuhan yang harus kehilangan orang-orang terkasih, kiranya Tuhan membebat setiap luka dari hidup anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memulihkan hidup anak-anak-Mu Tuhan, karena duka kehilangan. Biar Tuhan Engkau berikan penghiburan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau ada beberapa dari anak-anak-Mu telah sembuh dari sakit COVID-19. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan biar nama-Mu saja yang makin ditinggikan. Biar kesaksian mereka jadi kekuatan bagi semua kami Tuhan. Dan nama Tuhan makin ditinggikan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Dan Engkau memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Biar yang sakit disembuhkan, yang terbaring di tempat tidur mereka akan bangun dan berjalan kembali. Mereka tidak akan lagi sakit, mereka sembuh dan Tuhan campur tangan
Tuhan datangkan kebaikan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami gunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana. Kami mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan menuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Hingga kami bertindak dengan hati-hati. Hingga hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Bapak Gembala untuk sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu membuka hati, siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita boleh menyembah Tuhan, mendekat pada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang dekat dengan Tuhan pasti merasakan kasih Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sedang terpapar COVID-19 atau ada pergumulan yang lain, silakan bisa menghubungi nomor-nomor WA pastoral yang ada untuk kita boleh saling support dan saling menguatkan. Atau kalau Anda sudah sembuh dari COVID-19 dan mau bersaksi, sharing dengan kami hamba-hamba Tuhan, sangat indah supaya kita bisa saling menguatkan yang lain ya. Puji Tuhan. Dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang alami kuasa kesembuhan. Dan karena hari ini pandemi sedang menjadi wabah yang luar biasa, saya terus akan ingatkan Anda, gimana supaya Anda mengalami kesembuhan dari sisi rohani. Anda harus beriman, percaya, jangan sampai engkau ketakutan dan khawatir. Tambahkan imanmu, terus beribadah, setialah dalam doa pagi. Saya mendengar beberapa orang bersaksi ketika ikut doa pagi, tubuhnya dikuatkan, bahkan yang sudah kena COVID mengalami semangat yang baru ketika menyembah bersama. Puji Tuhan. Ya, saudara yang lain, ayo terus menyembah, doa, pujian, penyembahan, renungkan firman dengan sungguh. Karena saat beribadah, Tuhan menjamah hidup kita. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bersukacita. Kenapa? Karena ini buah roh dan joy yang dari Tuhan, joyful yang akan dari Tuhan itu menguatkan hidup kita luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya mau sharekan, kita sudah belajar banyak tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kita butuh obat itu. Tapi sebaliknya, semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Nah, apa hubungannya antara semangat yang patah dengan mengeringkan tulang? Kenapa ada semangat yang patah? Semangat bisa patah ketika kita mengalami tertekan, mengalami stres, mengalami dikecewakan, mengalami sakit hati, kemarahan, dendam, dan mengalami apa yang kita harapkan, ternyata tidak itu yang terjadi. Sebaliknya yang terjadi, kita mau sehat tapi malah ada sakit penyakit. Kita mau hidup kita berkelimpahan tapi kok ada kekurangan. Kita mau semuanya baik-baik saja, tapi Anda mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang tidak baik, dan rasanya itu mematahkan semangat, ya. Tapi menarik karena perbandingannya, kalau hati gembira itu menjadi obat yang manjur, tapi kalau semangatnya patah, maka itu bisa membuat tulang kita kering. Nah, kok bisa? Rupanya ilmu pengetahuan mendukung ayat ini. Ternyata ribuan tahun sebelumnya, Salomo, seorang yang diberi hikmat yang luar biasa,
dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah menyampaikan dengan hikmat Tuhan. Hati gembira obat yang manjur, dan terbukti orang-orang yang hati gembira lebih sehat, lebih kuat, lebih bisa mengatasi stres, sakit, penyakit dan sebagainya. Tapi rupanya juga statement berikutnya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ini pun juga terbukti menurut ilmu pengetahuan. Kenapa saudara? Karena ketika orang stres, semangatnya patah, itu sampai orang itu lesu, orang itu loyo, orang itu lemas, ya, orang itu tertekan, maka ada beberapa hormon yang tidak baik yang keluar. Kalau hati gembira, itu keluar endorfin, serotonin, dopamin, oksitosin, itu hormon-hormon yang membawa kebahagiaan dan kesehatan. Tetapi ada hormon yang dikeluarkan saat orang stres. Beberapa, salah satunya yang sangat menonjol adalah hormon kortisol, ya, hormon kortisol. Loh, ini kan berarti ciptaan Tuhan, Pak. Iya, betul. Tubuh kita ciptaan Tuhan, termasuk hormon-hormon ini ciptaan Tuhan. Dan untuk kadar yang sedikit, hormon ini berguna. Sehingga Anda tidak mengalami obesitas, Anda bisa terjaga tetap ramping, ya. Ini juga menolong untuk kita bisa membantu untuk membentuk otot dan sebagainya dalam kadar yang kecil, ya, kadar yang kecil. Nah, hormon itu memang ada, tetapi ketika stres, maka hormon yang diciptakan itu berlebihan. Ya, hormon yang diciptakan itu berlebihan sehingga tidak seimbang, sehingga hasilnya apa? Hasilnya kortisol itu menyebabkan banyak kerusakan. Jadi menarik, ketika orang stres, orang tertekan, maka kortisolnya itu menjadi banyak, dan itu menimbulkan efek utamanya adalah kerusakan otot. Otot-otot kita akan rusak oleh hormon itu. Memang semacam mekanisme menghancurkan diri sendiri, saudara. Ya, mirip-mirip semacam itu. Jadi orang yang terus tertekan, orang yang terstres, maka dia akan mengalami badan yang lemah. Dan ketika lemah, kita tahu imunitasnya juga akan turun. Badannya akan loyo, badannya akan tidak bersemangat, tidak mau makan, susah makan, gak mudah tidur, ya, susah tidur, terbangun, mimpi buruk. Nah, itu berbagai hal, dan akibatnya apa? Maka tubuhnya tidak akan sehat. Nah, bahkan hormon kortisol ini ditengarai sebagai yang paling utama membuat penyusutan otot. Sekalipun orang itu olahraganya bagus, pakai barbel dan sebagainya, tapi kalau dia sedang tertekan, maka olahraganya itu bisa dikalahkan oleh hormon kortisol. Walaupun olahraganya biasanya membuat dia kenceng, tapi kok hari-hari itu kemudian dia tidak ada perubahan bentuk. Kenapa? Karena hormon kortisolnya itu menghancurkan otot-otot, saudara, bukan membentuk. Nah, ini memang ciptaan Tuhan, tetapi kalau kita ketakutan, itu semakin terangsang keluar hormonnya. Dan yang selalu mengatakan ini diaminkan oleh medis, yaitu apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena salah satu hormon kortisol itu sangat menekan hormon pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu, hormon itu adanya di tulang, saudara. Itu mempengaruhi tulang, makanya anak-anak kecil itu dikasih makan kalsium yang bagus supaya tulangnya tumbuh di masa pertumbuhannya, karena akan ada waktunya dia akan berhenti bertumbuh. Saat tulangnya berhenti bertumbuh, maka tingginya tidak akan tumbuh. Makanya kemarin saya sudah berapa hari lalu saya sharekan bahwa ketika diteliti anak-anak kecil yang hidupnya penuh bahagia, tertawa,
dengan kelompok anak-anak yang selalu tegang, ketakutan, ya orang tuanya bertengkar terus dan sebagainya. Rupanya selain masalah genetika, ternyata yang bahagia, yang banyak ketawa 5 cm lebih tinggi rata-ratanya dibanding yang hidupnya tertekan. Nah, jadi saudara, apa pengaruhnya? Pengaruhnya kepada tulang. Tentu butuh gizi, butuh istirahat, olahraga itu pengaruh saudara. Tetapi dari sisi yang lain ternyata masalah semangat yang patah, stres tertekan itu memicu hormon pertumbuhannya berhenti. Nah, lalu apa lagi? Ya, bahkan sudah diteliti hormon kortisol itu memicu osteoporosis. Apa tuh osteoporosis? Osteoporosis itu ya tulang yang mengalami pengeroposan, penyusutan tulang, kepadatan tulangnya berkurang. Sehingga apa? Mudah rapuh. Bahkan ada beberapa orang yang cuma kebentur dikit sudah patah, sudah retak tulangnya. Kenapa? Karena sudah nggak padat lagi. Dan rupanya hormon kortisol ini yang dikeluarkan saat stres, saat marah, saat kecewa, itu membuat pengeroposan tulang. Makanya Alkitab ini betul, ribuan tahun lalu Salomo berkata, semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Nah, tulang yang kering itu lebih parah dari pengeroposan tulang. Kalau pengeroposan tulang sudah dia akan mudah patah, mudah sakit, sudah mulai nggak sehat tubuhnya, apalagi kalau sampai kering. Nah, menarik, rupanya ketika orang stres, orang yang semangatnya patah sudah tidak punya harapan, itu juga membuat hormon kortisol itu meredam osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas itu yang membuat sel-sel tulang yang baru. Sel-sel tulang itu makin lama ada yang mati, tapi dia menciptakan sel-sel yang baru, itu osteoblas. Sebaliknya osteoklas itu yang mengurangi sel-sel tulang. Nah, kortisol itu mempercepat osteoklasnya lebih banyak daripada osteoblasnya. Intinya adalah tulang Anda akan digrogoti. Ya, digrogoti. Semacam mekanisme untuk memakan diri sendiri itu, saudara. Sehingga tulangnya makin keropos. Tapi ketika tulang makin tidak sehat, bahkan hormon pertumbuhannya makin berkurang, maka tulang akan mulai kering. Karena tulang-tulang yang baru tidak muncul. Nah, ketika tulang makin kering, tulang itu ada bagian dalamnya yang kalau Anda makan tengkleng atau sup kaki sapi, wah ini Pak Efri dari Toraja ya, banyak kaki sapi sana ya, kaki sapi, wah di sup, wah enak sekali. Nah, di tengah tulang itu ada yang putih-putih kekuningan, apa namanya? Sumsum. Wah, nah di tulang kita ada juga, bukan cuma tulang sapi saja, tulang kita juga ada sumsumnya. Nah, di sumsum itu adalah tempat pembuatan sel darah. Ya, pembuatan sel darah. Ya, ada sel darah putih, sel darah merah. Ya, di tulang bagian merah-merahnya juga membuat bagian-bagian sel. Jadi produksi darah kita di mana? Di dalam tulang. Di dalam tulang dan khususnya sumsum itu. Nah, ketika sumsumnya tulangnya mengalami osteoporosis tadi, mengalami tekanan dari hormon kortisol terus-menerus, itu menghambat pertumbuhan tulang. Tulang-tulangnya yang ada makin lama makin mati, makin kering. Bahkan ketika sumsumnya makin kering, maka akan terjadi produksi sel darahnya tidak baik. Akan mengalami anemia, kekurangan darah, mengalami produksi
Padahal di sumsum itu memproduksi terutama sel darah putih, sel imunitas, T sel, sel T itu yang untuk kalau ada sel yang kena radikal bebas, sel yang salah, ya, yang salah, yang pertumbuhannya tidak benar, menjadi sel yang kita kenal sebagai kanker, tumor, kanker. Nah itu sel T sel ini yang menyelesaikan anti kanker. Sudah dibuat Tuhan. Produksinya di mana? Di dalam sumsum. Sumsum di mana? Di tulang. Makanya banyak orang-orang yang kena kanker dan sebagainya dilayani untuk melepaskan kepahitan juga. Karena ketika mereka simpan kepahitan, maka sel-sel untuk menyelesaikan kanker itu akan berkurang dalam tubuhnya. Perjuangannya akan makin berat. Tapi kalau dia bisa mengampuni, maka dia akan makin kuat untuk menghadapinya. Jadi saudara, kalau sudah sel-sel imunnya tidak bagus, sel darah putih yang untuk melawan virus dan bakteri tidak muncul dengan baik, tidak sehat hasilnya karena tulang yang rusak, maka akibatnya imunitas akan turun, gampang sakit, gampang mengalami keparahan ketika kena virus. Hari-hari ini kita butuh imunitas yang bagus. Karena itu perhatikan kata-kata Salomo ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai tulangmu kering, jangan sampai kena keropos tulang. Ya, memang harus diobati. Bapak kalau minum kalsium yang banyak, tetap saudara, hasil penelitian berkata walaupun Anda minum kalsium yang banyak, tapi kalau hormon kortisolnya itu banyak, maka tidak akan sebanding. Tetap akan hasilnya osteoblasnya yang bekerja akan sedikit. Sehingga osteoklasnya itu pengeroposan yang terjadi. Kenapa? Karena dihalangi, tidak bisa bertumbuh tulangnya. Walaupun makan kalsium, berjemur, tapi kalau tertekan, itu nggak bisa jadi tulang. Karena kortisolnya menghalangi pertumbuhan tulang, ya. Walaupun ada kalsium yang banyak, tapi ketika stresnya dihilangkan, hatinya gembira, maka tulang-tulang kita akan sehat. Jadi saudara, mari kita bertumbuh, ya. Hari ini kita belajar yang difirmankan Tuhan betul. Karena itu, ayo praktek. Termasuk saudara yang sedang sakit, yang sedang kena COVID, ayo buat hatimu gembira. Dengan keluarga bersukacita, ada yang kesaksian, ya, seluruh keluarga bersukacita. Keluarga Pak Agung Bunenti di tengah-tengah COVID, mereka saling mendukung, saling kerjasama, membuat ketawa-ketawa, dibuat happy, dan itu membuat lebih mudah untuk melewati semua dan lebih cepat untuk pulih. Walaupun memang ada keluarga-keluarga yang mungkin tidak seakrab demikian, tapi ini waktunya untuk Anda coba akrab. Jangan dibuat jengkel, ayo dibuat ketawa. Ya, walaupun badannya tidak enak, nafasnya sesak, tapi dibuat sukacita. Karena ketika engkau sukacita, maka tulang-tulangmu akan mulai kuat. Hormon kortisolmu akan turun, yang muncul hormon-hormon yang baik, hormon-hormon yang seperti obat, dan itu membangun imunitas Anda. Sum-sum Anda kuat, bagus, banyak sel-sel untuk mengatasi bakteri dan virus, dan Anda akan cepat untuk bisa pulih kembali, ya. Baik saudara, mari kita percaya dan praktek. Waktunya praktek. Ayo kita menyanyi bersama. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
gembira, Tuhan senang. Ini pemain drumnya main sambil ketawa, jadi ya tidak apa-apa saudara ya. Ayo, ini biasanya doa pagi kita mengakhiri dengan doa biasa. Sekarang saya ajak semua bagi berdiri dulu sebelum kita masuki hari ini. Ayo, setiap pagi bergerak dengan sukacita ya. Ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri. Saya juga mendorong Anda saat Anda menyembah tidak harus duduk terus ya. Anda pakai berdiri, nyembah, nari-nari di depan Tuhan buat sukacita ya. Boleh nari sebebasnya, apalagi Anda di rumah nggak ada yang lihat ya, cuma keluarga. Nari buat Tuhan, sukacita karena hati gembira obat yang manjur. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, sekarang sambil ketawa, sambil senyum ya. Mulutnya dibuat senyum ya. Saya pakai masker tidak bisa lihat, tapi di belakang masker saya nyanyi sambil senyum ya. Saudara ayo dengan senyum, dengan semangat, goyangkan kaki, goyangkan tangan ya. Lihat Tuhan sudah memberi obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Ayo senyum Bapak Ibu semua, saudara-saudara senyum. Hati yang nyanyi sambil ketawa, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan, ayo semua angkat dua tangan. Hati yang lambaikan dua tangannya adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Yes, percaya maka hormon-hormon Anda yang baik yang keluar, kortisolnya menurun, dan Anda akan dibangun lebih sehat. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan kami Tuhan ajaib. Engkau sudah menyampaikan melalui Salomo bahwa hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan ribuan tahun kemudian para dokter, para ilmuwan sungguh menemukan hal yang sama. Ketika orang hatinya gembira, dia akan lebih sehat, lebih kuat, lebih bisa melawan sakit, lebih bisa imunitasnya bangkit. Sementara orang yang semangatnya kering, semangatnya patah, maka tulangnya pun juga kering. Tulangnya juga tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa menghasilkan sel-sel darah yang sehat, tidak bisa menghasilkan imunitas yang baik. Kata Tuhan, pada masa-masa pandemi ini, sekalipun di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan, kami mau tetap bergembira dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Kami buang semangat yang patah, kami ambil semangat yang bergelora dalam Tuhan. Semangat untuk hidup sampai masa tua kami. Tuhan menggendong kami, Tuhan bersama kami. Aku akan kuat, aku akan hidup, kami akan semangat, kami akan sehat untuk melayani Tuhan. Berkati kami semua, yang sakit sudah kesembuhkan, yang dalam pergumulan berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Berkati untuk besok kami akan beribadah bersama. Jam 7 pagi mulai siaran live dan bisa disaksikan sampai sepanjang hari. Kami minta urapanmu bekerja sehingga saat keluarga demi keluarga mereka beribadah, kekuatan Tuhan mengalir, kesembuhan mengalir, dan mereka akan mengalami
terobosan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bergembira. Tulang Anda akan sehat dan kuat. Tuhan memberkati.